Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Ekonomi dan Manajemen Syariah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana jual beli dalam perspektif Islam. Oke. Kita akan bahas pembahasan tentang jual beli dalam perspektif Islam, tentunya terkait dalam hal konsep, hukum, dan aplikasinya. Berbicara tentang konsep jual beli dalam Islam, kita akan lihat bagaimana pendapat para ahli mengenai jual beli dalam Islam sendiri. Jual beli atau al-ba'i dalam Islam adalah pertukaran harta dengan harta secara sukarela untuk dimiliki selamanya. Ini dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 29. Adapun secara definisi, jual beli bisa diistilahkan al-ba'i atau tijarah. Al-ba'i maksudnya jual beli dalam Islam yang merupakan transaksi pertukaran barang atau jasa antara dua pihak dengan sukarela dan berdasarkan kesepakatan bersama. Sementara tijaroh berarti perdagangan atau transaksi yang sah yang dibenarkan dalam Islam. Landasan hukum jual beli dalam Islam dari sisi Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 tentang riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sementara dalam hadis At-Tirmizi disebutkan bahwa pedagang yang jujur akan bersama para nabi, para sadiqin, dan para syuhada. Secara bahasa, jual beli disebutkan dalam kitab Al-Buyu karangan Yusuf Sabatin halaman 41, yaitu mutlaqol mubadalah au i'ta'a syai'in fi muqabilati syai'in akhar. Pertukaran secara mutlak dan memberikan sesuatu sebagai ganti dari sesuatu yang lain. Jadi pertukaran secara mutlak ini merupakan penjelasan dari mutlaqal mubadalah, yaitu mutlaqalnya mutlak atau tanpa syarat, mubadalah pertukaran atau transaksi timbal balik. Sementara au aitaa syai'in fi muqabilati syai'in akhar, ini memberikan sesuatu dengan sebagai ganti sesuatu yang lain, ya. Kalimat ini sering digunakan dalam definisi transaksi ekonomi seperti jual beli yang intinya terjadinya pertukaran barang atau jasa tanpa syarat atau memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Nah, kita lihat prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Harus adanya kerelaan kedua belah pihak, di mana jual beli harus dilakukan dengan kerelaan tanpa paksaan atau tekanan. Yang kedua, kejujuran dan transparansi. Ya, jual beli harus dilakukan dengan jujur dan transparan tanpa penipuan dan manipulasi. Selanjutnya, keadilan dan kesetaraan. Dalam jual beli harus dilakukan dengan adil dan setara antara penjual dan pembeli tanpa eksploitasi salah satu pihak ataupun di dalamnya ada ketidakadilan. Yang terakhir, sah dan dibenarkan. Jual beli harus sah dan dibenarkan menurut hukum Islam tanpa tentunya melanggar prinsip-prinsip syariah. Hukum jual beli ada yang halal, ada yang haram. Yang halal jika memenuhi syarat dan rukun, sementara yang haram
jika mengandung riba, gharar, atau ketidakjelasan, penipuan, atau barang haram lain, seperti penjualan narkoba, judi, ataupun barang curian. Rukun jual beli menurut mazhab Syafi'i disebutkan harus adanya penjual dan pembeli, di mana di dalamnya kedua belah pihak pada kondisi balik, berakal sehat, ya udah dewasa, dan atas kehendak sendiri. Terdapat objek jual beli maqd alaih, yaitu barang atau uang halal, suci, bermanfaat, dan tentunya harus jelas spesifikasinya. Di sisi lain ada konsep saman atau harga yang sepakati. Harga yang sepakati harus jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dan tentunya dilakukan ijab kabul atau sigot, serah terima yang jelas, baik secara lisan, tulisan maupun zaman sekarang secara digital. Ya. Kita lihat contoh ijab kabul atau sigot. Seseorang atau penjual melakukan ijab, saya jual mobil ini kepada Anda dengan harga 200 juta. Nah, kabulnya saya terima harga tersebut. Ya, ini sigot ya. Syarat sah jual beli, adanya barang, adanya harga, ada kesepakatan. Barangnya milik penuh penjual atau diwakilkan dan bisa diserahkan saat akan. Jelas harga nominalnya, tidak ambigu ya. Lalu ada kesepakatan atau ikrar tanpa paksaan. Eh, Jangan sampai juga jual beli itu apa goror ya, ragu-ragu. Misalkan jual beli ikan yang masih ada di laut yang belum ditangkap itu goror ya, belum pasti. Jual beli yang dilarang dalam Islam, nah, satu pendapat yaitu yang mengandung riba ya, yang dilarang dalam Quran surat Al-Baqarah 275. Ini misalkan jual beli falas dengan tenggang waktu di mana kepastiannya masih belum bisa ditetapkan. Lalu goror, ketidakjelasan. Kalau riba tadi mengandung biaya tambahan berdasarkan waktu, kalau goror mengandung ketidakjelasan. Misalkan menjual anak kambing ya, atau bayi yang masih dalam kandungan hewan. Lalu yang ketiga barang haram seperti babi, minuman keras dan hal-hal lain yang dilarang dalam syariat Islam. Hadis Rasulullah menyebutkan Rasulullah melarang jual beli mula masah atau sentuh tanpa dilihat dan mubazah, munabazah atau lempar-lemparan diundi gitu ya. Hadis riwayat Bukhari. Pendapat lain jual beli yang dilarang dalam Islam karena mengandung riba. Riba dianggap haram karena merupakan bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Keuntungan tambahan yang diperoleh dari pinjaman atau hutang tidak diperbolehkan dalam Islam. Kedua yang dilarang itu ketidakjelasan atau ambiguitas. Ambiguitas ini terjadi dalam kontrak. Goror melarang penjualan barang yang belum ada atau tidak jelas, seperti panen yang belum dipetik, ikan yang belum ditangkap. Ini karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan bisa juga mengandung penipuan dalam transaksi. Yang ketiga, maisir, mengandung perjudian, ya, melibatkan pertaruhan, permainan yang mengandung unsur ketidakpastian. Ini dilarang dalam Islam. Allah menjelaskan bahwa judi memiliki dosa yang lebih besar daripada manfaatnya. Selanjutnya yang keempat, pendapat lain adalah mm, dilarangnya jual beli karena ada tahdid atau ancaman. Transaksi yang melibatkan ancaman atau paksaan menghilangkan unsur kesukarelaan dan keadilan sehingga dilarang dalam Islam. Islam menekankan kepentingnya kejujuran, transparansi, dan kesepakatan bersama dalam transaksi. Yang kelima, galat. Nah, galat ini kesalahan. Merujuk pada kesalahan dalam transaksi seperti ketidaksesuaian informasi,
dan ketidaksesuaian dalam transaksi yang merugikan salah satu pihak. Transaksi yang melibatkan barang haram juga disebut transaksi yang mengandung kesalahan. Jenis-jenis jual beli dalam Islam ya berdasarkan bentuk ada tunai, nakdan, langsung serahkan, bayar, barang diserahkan langsung dibayar, atau juga taksit atau cicilan dibayar bertahap seperti dalam konsep murabahah. Yang kedua berdasarkan objeknya, ada barangnya berupa emas, properti dan lain-lain, ada berupa jasa ya, barang tadi al-ain, jasa al-manfaah atau sewa seperti juga kontrak kerja. Contoh praktek modern e-commerce. Ya, dalam e-commerce akad boleh asal transparan, tidak mengandung gharar, ketidakjelasan. Etika jual beli dalam Islam harus bersikap jujur atau sidik, tidak menyembunyikan barang yang cacat, harus adil, tidak menzolimi pembeli maupun penjual, transparan, spesifikasi dan harga jelas sehingga kedua belah pihak menyepakati atas apa yang disepakati tersebut. Dalam kisah Nabi, Nabi pernah menegur pedagang yang menyembunyikan cacat gandumnya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam aplikasi modern, terutama perbankan syariah, ada akad murabahah ya, jual beli dengan keuntungan. Jadi transaksinya dilakukan atas dasar adanya keuntungan yang jelas yang disepakati. Dalam e-commerce harus jelas deskripsi produk, harus jelas juga deskripsi harga, yang mana harga yang ditampilkan adalah sesuai dengan produk yang ditawarkan. Yang ketiga investasi syariah, jual beli saham yang halal sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional atau MUI. Oke, ya. Demikian pembahasan kali ini tentang apa namanya jual beli dalam Islam. Kita akan bertemu kembali dalam pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.